Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izar Azidai dengan NPM 2301020027. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Sistem informasi atau SI telah menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia, mulai dari bisnis, pendidikan, hingga hiburan. Meski memberikan manfaat besar, penggunaannya memunculkan tantangan terkait isu sosial dan etika. Dalam konteks ini, isu sosial berhubungan dengan dampak teknologi terhadap individu dan masyarakat. Sedangkan isu etika menyangkut tanggung jawab moral dalam penggunaan teknologi. Saya akan menjelaskan tentang isu sosial dalam sistem informasi. Yang pertama, privasi dan pengumpulan data. Sistem informasi seringkali mengumpulkan data pribadi pengguna untuk tujuan bisnis, analitik, atau iklan. Namun, tanpa kontrol yang memadai. Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran privasi. Yang kedua, ketidakadilan akses teknologi atau digital divide. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi dan yang tidak dapat memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, keamanan dan penyalahgunaan data. Sistem informasi yang tidak aman dapat menjadi target peretasan, sehingga data pribadi dan informasi sensitif rentan disalahgunakan. Dan yang terakhir, ketergantungan teknologi. Semakin banyak masyarakat yang bergantung pada sistem informasi, sehingga jika terjadi gangguan dapat berdampak signifikan pada produktivitas dan kehidupan sehari-hari. Isu etika dalam sistem informasi. Yang pertama, tanggung jawab pengelola data. Perusahaan yang mengelola data harus memastikan bahwa data digunakan secara etis, tidak dimanipulasi, dan tidak dijual tanpa izin. Yang kedua, transparansi. Organisasi perlu transparan dalam menjelaskan cara data dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Yang terakhir, keberlanjutan. Sistem informasi seringkali menghasilkan limbah elektronik atau e-waste yang berdampak buruk pada lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Contoh kasusnya yaitu kebocoran data Cambridge Analytica dan Facebook. Penjelasan tentang kasus tersebut yaitu pada tahun 2018 muncul skandal kebocoran data yang melibatkan Facebook dan Cambridge Analytica, sebuah firma analitik data. Cambridge Analytica memperoleh data pribadi dari 87 juta pengguna Facebook tanpa persetujuan mereka. Data ini digunakan untuk mempengaruhi hasil pemilu Presiden Amerika Serikat 2016 melalui kampanye politik yang ditargetkan secara khusus. Di sini saya akan menjelaskan analisis dengan 5W1H. Yang pertama, what atau apa. Kebocoran data pribadi pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica yang digunakan untuk menyusun strategi politik dengan memanipulasi opini publik. Yang kedua, who atau siapa. Facebook atau platform media sosial yang datanya disalahgunakan. Berikutnya, Cambridge Analytica atau firma yang menggunakan data secara tidak etis untuk kampanye politik. Dan yang terakhir, pengguna Facebook atau pihak yang dirugikan akibat pelanggaran privasi. Dan yang ketiga, where atau di mana. Peristiwa ini terjadi secara global karena Facebook memiliki pengguna di seluruh dunia. Namun, dampak signifikan dirasakan di Amerika Serikat selama pemilu 2016. Yang keempat, when atau kapan. Data dikumpulkan sejak 2014 melalui aplikasi pihak ketiga dan skandal ini terungkap pada Maret 2018. Yang kelima, why atau mengapa. Cambridge Analytica memanfaatkan data ini untuk melakukan micro-targeting, yaitu menyusun kampanye politik yang disesuaikan dengan preferensi individu berdasarkan data pribadi mereka. Yang terakhir, how atau bagaimana. Cambridge Analytica mengakses data melalui aplikasi This is Your Digital Life. Aplikasi ini meminta izin untuk mengakses profil pengguna Facebook dan teman-teman mereka. Data yang dikumpulkan kemudian digunakan untuk menganalisis psikografi pengguna tanpa persetujuan. Dampak dari kasus tersebut yaitu denda. Facebook didenda sekitar 5 miliar US dollar oleh Federal Trade Commission atau FTC akibat kegagalan melindungi privasi pengguna. Yang kedua, kepercayaan publik. Skandal ini merusak reputasi Facebook dan memicu kritik global terhadap perusahaan teknologi yang tidak menjaga privasi pengguna. Yang ketiga, kebijakan perlindungan data. Kasus ini mendorong munculnya regulasi privasi yang lebih ketat seperti GDPR atau General Data Protection Regulation di Uni Eropa. Pelajaran dari kasus tersebut yaitu perusahaan harus menjaga keamanan data dan transparansi kepada pengguna. Yang kedua, regulasi pemerintahan diperlukan untuk mengawasi pengelolaan data dalam sistem informasi. Yang terakhir, kesadaran publik terhadap pentingnya privasi data harus ditingkatkan. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu
Isu sosial dan etika dalam sistem informasi mempengaruhi cara teknologi digunakan dalam masyarakat. Privasi, keamanan data, dan keadilan akses menjadi tantangan yang harus diatasi dengan kebijakan, regulasi, dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Contoh kasus seperti Cambridge Analytica menunjukkan pentingnya mengelola sistem informasi secara etis untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.